kita jangan salah memahami ajaran agama. Misalnya ketika kita membaca ayat dan hadis tentang pengampunan Allah, betapa mudahnya Allah mengampuni hambanya yang tobat. Dan dalam hadis didapati betapa, ini dalam hadisnya ya, lallahu asyaddu farhan, Allah tuh bahagia ketika hambanya bertobat. Nah, orang yang bertobat itu kan orang yang punya dosa. Ya, terima kasih. Ya. Orang yang punya dosa itulah yang bertobat. Nah, kalau kita memahami salah, maka yang terjadi adalah, wah kalau gitu saya hidupnya tenang-tenang aja lah. Dosa juga nggak masalah, toh tobat gampang gitu. Nah, ini namanya salah paham, teman-teman. Karena sebenarnya dia memang pengen dosa gitu. Kebetulan dia tahu ayat dan hadisnya, malah tambah semangat gitu. Karena nanti ketika dikasih hadis yang melarang dia dosa, nggak dipakai juga. Karena yang dipakai adalah hadis dan ayat yang terkait betapa mudahnya Allah memberi maaf, memberi taubat. Itu salah paham. Jadi kalau kita baca ayat itu, semua dosa diampuni Allah kecuali syirik, wah asik dong. Maka kemudian ya kita santai aja, berdosa saja. Itu namanya salah paham. Salah memahami konsep tobat dan istighfar sebagai kebolehan untuk berdosa. Lalu ada lagi, kita membaca ayat dan hadis terkait tawakal yang akan kita baca. Tawakal tuh ya kita berserah diri pada Allah. Tapi ada orang yang salah paham. Akhirnya pagi-pagi tidur, jam 7 bangun, nyari sarapan, tidur lagi. Jam 10 bangun karena udah capek tidurnya, muter-muter rumah, nyari makanan, nonton TV, pegang WA, tidur lagi. Pas ditanya, kenapa nggak kerja? Saya tawakal. Itu salah konsep, teman-teman. Salah, ada yang begitu, ada. Ketika Anda jadi mahasiswa atau jadi siswa, waktu akhir semester ada ujian, yang lain belajar dengan giat, Anda pakai ayat, fal yatawakkalil mutawakkilun, orang yang beriman harus tawakal. Itu salah lagi gitu. Karena memang itu sebenarnya ayat tawakal bukan ayat malas. Anda salah memahami ayat tawakal sebagai ayat pembenaran untuk malas. Padahal tanpa ayat itu Anda tetap malas kok. Emang dasarnya malas, kebetulan dapat ayat malah semangat. Sama kayak tadi, emang pengen dosa, dapat ayat yang Allah memaafkan semua dosa, semakin semangat. Karena ketika ada ayat yang memerintahkan Anda bekerja, Anda tetap malas. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Anda tetap malas karena memang Anda malas. Tapi Anda malasnya bergaya karena punya dalil, yaitu ayat Al-Quran dan hadis, yang mana Anda salah paham. Salah paham itu begitu. Lalu ada ayat-ayat tentang kesabaran. Keutamaan sabar luar biasa hebat, teman-teman. Sabar itu berlaku bagi orang yang kena musibah. Lalu Anda cari masalah supaya kena musibah. Sengaja keluar malam supaya dibegal. Nanti pas dibegal kelihatan murung. Kenapa murung? Saya dibegal gitu. Ya kenapa bisa dibegal? Ya saya keluar malam. Emang perlu apa sampai keluar malam? Nggak ngapa-ngapain sih, iseng aja. Lah berarti emang dibegal karena dikurang kerjaan ya. Kebetulan ada ayat tentang sabar, jadikan itu. Nah itu teman-teman perlu dipahami itu yang pertama. Jangan salah memahami ajaran agama. Kalau salah ya maka orang malas punya dalil tawakal. Orang minta-minta punya dalil karena Allah akan mengabulkan semua doa. Luar biasa itu. Orang berdosa punya dalil karena dianggapnya Allah Maha Pemaaf kok. Ya kalau kita nggak berdosa, sifat Allah ya nggak kepake dong. Pakai dalil itu untuk dosa itu. Padahal emang dia punya punya kecenderungan fasik ya. Dikasih ayat malah semangat dosanya itu. Lupa kalau ada ayat lain yang Anda disuruh beriman dan beramal soleh.
lupa ayat itu. Innalladzina amanu wa amilus sholat, lupa. Itu yang diingat adalah Allah akan menerima taubat illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Baca ayat itu sambil berdosa. Nah, itu penting untuk saya sampaikan supaya kita ketika menyampaikan ajaran agama itu dipahami benar.